Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita datang kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang ajaib, karena kita punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, kami mau memuji Engkau Tuhan, karena keajaiban. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya.
bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Oleh karena itu saat pagi hari ini kami datang memuji kebesaran-Mu, memuji keajaiban-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini, itu pun karena keajaiban-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang dengan penuh sukacita, memuji kebesaran-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami. Urapi setiap umat-Mu untuk kami bersukacita memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur punya Allah yang ajaib dan dahsyat. Kita pun bersyukur karena punya Yesus yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekalipun banyak hal tidak kita tahu, haleluya. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini, banyak perkara tak ku mengerti, tapi yakinlah, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Ya, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku, dan kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Amin. Hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri. Haleluya. Memberi kemenangan, harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Ya, katakan dengan iman, Yesus hidup, amin, di dalamku. Haleluya. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini, banyak perkara tak ku mengerti, tapi yakinlah, haleluya, yang pasti, yang aku pasti, ya Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Yesus hidup di dalamku. Kuasanya memimpinku setiap waktu.
kuasanya memimpin kita. Amin. Memimpinku setiap waktu. Haleluya. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyata dalam hidupku. Aku merasakan Tuhan, aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyata dalam hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biarkan kuasa Yesus nyata dalam kehidupan kita. Biarkan kuasa Yesus berkarya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang menjadi dasar untuk kita berharap. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi dasar iman kita. Dasar dari yang harapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Itulah iman kita. Iman berikanku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku pasti menang. Amin. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak bersama. Sorak dengan segenap hati, ajar keagungan. Haleluya. Allah yang selalu ada bersama kita. Dia tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaran. Mari berjalan bersama Roh Tuhan. Bersama Roh-Mu. Haleluya. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, ajar keagungan. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Yesus yang menjadi dasar kita, dasar dari yang harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Itulah iman kita. Iman berikanku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu. Yakin kita menang. Haleluya. Ku pasti menang. Namamu dipuji,
bersama tinggikan Dia. Tinggi hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersama bersorak, sorak dengan segenap hati, ajak keagungan. Ya, Dia Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan kur kaum pria memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum pria, biar kita terus percaya, bukan karena melihat, tetapi karena firman Allah yang selalu digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama, pujikan ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya. Kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Selalu memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus percaya bahwa firman Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Saya undang bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
percaya akan firman-Mu, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Pujikan dengan iman bahwa kekuatan kita hanya datang dari Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat dari-Mu, Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, amin, haleluya. Kau teguhkan hatiku, kami percaya dengan iman tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, kami mau percaya Tuhan, bukan karena melihat, tapi kami menerima karena firman-Mu yang tergenapi di dalam hidup kami. Amin, haleluya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Sebab aku percaya, percaya Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan sekali lagi dengan iman, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Sebab itu kami percaya Tuhan, karena firman-Mu. Haleluya. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah. Bapak Bagus berdoa buat firman Allah dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan ini bisa berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa jahat, kuasa apapun Tuhan. Sehingga firman ini bisa kami masukkan dalam pikiran kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan selanjutnya semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan pengumuman. Pihak Kecamatan Pakisaji melalui BKSG meminta bantuan dari setiap gereja, ya seperti yang sudah saya kirimkan di grup WA, untuk mengirimkan perwakilan dari setiap gereja 2-6 orang untuk menjaga peringatan Hari Raya Nyepi. Ya, kaum pria atau pemuda remaja yang memiliki waktu dan bisa turut ambil bagian dalam hal ini dapat menghubungi saya, dan besok jam 6 sore ada pertemuan koordinasi di GSJA Pakisaji ya. Mari bagi kita yang ada waktu kita menjaga peringatan saudara-saudara kita di hari raya mereka. Sebab kalau hari raya Natal, saudara-saudara kita dari Hindu juga menjaga di gereja kita. Ya, Tuhan memberkati. Nanti selesai ibadah raya, para ibu-ibu Tunggul Permanu dapat berkumpul atau tinggal sebentar untuk membicarakan konsumsi kegiatan ibadah wanita BKSG sekecamatan Pakisaji di tempat ini. Dan kita juga berdoa terus untuk Ibu Tuti, biar Tuhan selalu menolong. Yaitu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Filemon, ya. Filemon 1 ayat 24. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, Demas. Demas. Filemon 1 ayat 24 atau Filemon 24 karena pasalnya cuma 1. Filemon 1 ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Salam ini ditulis dan disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia ada dalam penjara di kota Roma. Bukan di kota Filipi ya, melainkan di kota Roma menjelang eksekusi kematiannya. Ya. Dan menurut catatan sejarah, Rasul Paulus meninggal dunia sebagai martir Kristus Yesus dengan cara dipenggal. Jadi menjelang eksekusi kematiannya, Paulus menulis dan menyampaikan sebuah salam. Dan dalam salam tersebut ada beberapa nama yang disebutkan. Salah satunya adalah Demas. Ya, Demas ini nama orang, seseorang. Dan Paulus menyebut nama-nama itu, ada Markus, ada Aristarkus, ada Demas, ada Lukas, sebagai teman sekerja. Ya, artinya Paulus dan teman-teman sekerja ini sama-sama melakukan tugas pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi mereka bekerja bersama-sama, mereka bersatu hati
untuk memberitakan Injil. Ya, kalau dalam terjemahan asli teman sekerja itu diterjemahkan dengan kata sunergos. Ya, dari kata sunergos ini ya kita mengenal istilah sinergi, bersinergi, bersatu, ya, bersepakat, bekerja bersama-sama, kompak, ya, memiliki satu kesatuan visi dan misi untuk menyebarkan berita Injil, untuk menyebarkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang saya khususkan untuk nama Demas. Ya. Di Alkitab disebutkan ada 3 ayat dalam 3 kitab nama Demas disebutkan oleh Paulus. Dan dicatat dalam Alkitab kita. Yaitu dalam Kolose 4 ayat 14, juga ayat pokok kita Filemon 1 ayat 24, dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita mau melihat arti Demas. Demas itu artinya governor of the people. Artinya gubernur dari banyak orang atau masyarakat. Pemimpin masyarakat, itu arti Demas. Nama yang bagus, artinya bagus sekali. Ya, karena setiap nama dalam Alkitab itu selalu memiliki arti. Tujuannya supaya arti nama yang disematkan kepada orang tersebut akan menjadi sama dengan kepribadiannya. Ya, tentunya orang tua mengharapkan kamu tak kasih nama Demas, satu kali kelak kamu akan menjadi seorang gubernur atau pemimpin yang memimpin banyak orang. Ya, sebagai contoh nama-nama dulu ya seperti Bagus. Harapan orang tuanya dia menjadi seorang yang bagus dalam kepribadiannya. Soeharto supaya banyak harta dan lain sebagainya. Ya. Setiap kita pasti orang tua memberi nama dengan ada harapan di dalamnya. Itu Demas ya. Artinya ialah gubernur masyarakat atau pemimpin masyarakat. Ya, sekarang kita mempelajari siapakah Demas itu. Ya. Sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa Demas itu rekan kerja Paulus. Sama-sama melakukan tugas pemberitaan Injil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, siapakah Demas itu? Demas ialah penginjil internasional. Karena bersama-sama dengan Paulus membuka pelayanan di Korintus, di Galatia, di Efesus itu lintas negara, lintas benua. Jadi Demas pun juga penginjil internasional, bukan penginjil lokal, interlokal, dan SLJJ saja, bukan. Tapi jangkauan yang dia kerjakan untuk memberitakan Injil tarafnya internasional. Menjangkau banyak bangsa, menjangkau banyak orang dengan latar belakang budaya masing-masing. Itu Demas. Karena dia rekan kerja dengan Paulus. Kemana Paulus pergi memberitakan Injil, dia ada. Sama-sama memberitakan berkat Injil keselamatan itu. Dari sini kita melihat bahwa Demas itu bukan orang biasa. Dalam artian dia orang hebat dan dia punya pengaruh yang besar dalam kepribadiannya. Demas turut serta memperluas kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus. Pelayanannya bagus dan spektakuler. Dia bisa menginjil di daerahnya, dia bisa menginjil di negara yang lain. Dia bisa menginjili berbagai macam masyarakat dengan berbagai latar budaya masing-masing. Pelayanannya bagus, pelayanannya indah,
pelayanannya spektakuler. Dan dia penginjil yang terkenal secara internasional. Bukan dikenal hanya dalam lingkungannya, tapi di mana-mana tempat Demas dikenal. Namun kita mau melihat akhir dari perjalanan hidup Demas. Ya. Bahwa surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah surat kepada Timotius. Dan mari kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Namun apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan Demas? 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, ada nama-nama yang disebutkan. Kreskes, Titus, hanya Paulus menyebutkan mereka pergi ke Galatia, mereka pergi ke Dalmatia. Tetapi Paulus menggarisbawahi tentang kehidupan Demas. Dan Paulus telah menyebutkan Demas telah mencintai dunia ini. Tentunya Paulus mencatat hal ini karena dia melihat apa yang dilakukan Demas ternyata. Ada dasarnya Paulus menulis ini. Tentunya dia melihat apa yang dikerjakan Demas. Ya. Demas telah mencintai dunia ini. Sebelumnya dia mencintai Tuhan, mencintai Injil, dan mencintai jiwa-jiwa. Sama seperti Paulus supaya berita keselamatan itu sampai, Demas pun juga sama. Berita keselamatan sampai kepada banyak orang. Itu sebelumnya. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, Demas telah mencintai dunia ini. Fokusnya yang dahulu pada perkara-perkara rohani, pada kelebaran dan perluasan kerajaan sorga, sekarang berubah drastis. Bukan lagi pada urusan-urusan surgawi, bukan urusan kerajaan Allah, bukan urusan untuk memberitakan Injil, tetapi sudah berfokus pada urusan duniawi. Nah, Demas telah meninggalkan Paulus, artinya bahwa ia sudah tidak lagi menjadi teman sekerja Paulus. Dan kita mau pelajari sejak kapan dia mencintai dunia dan dia sudah tidak lagi menjadi teman kerja Paulus. Saat Paulus dipenjara sebagai seorang tawanan karena Injil, sudah saya sebutkan di awal, di kota Roma menjelang eksekusi kematiannya. Jadi ketika Paulus dipenjara, tidak tahu berapa lama waktunya, Demas masih beserta. Tapi ketika sudah ada berita bahwa Paulus akan dieksekusi, dia tinggalkan Paulus. Jadi tidak serta-merta langsung meninggalkan begitu saja. Ada waktu, kurun waktu yang menyertainya. Kalau kita melihat Paulus menjelang dieksekusi dan Demas pergi meninggalkannya, berarti ada kemungkinan besar Demas takut menderita. Takut alami hal yang sama seperti yang Paulus alami. Jangan-jangan aku juga turut dipenggal juga. Jangan-jangan aku turut dieksekusi juga sama seperti teman sekerjaku.
Dan dicatatkan ia pergi ke Tesalonika. Ya, pada waktu itu Tesalonika suatu kota yang sangat menguntungkan untuk suatu bisnis. Kota perdagangan yang sangat menggiurkan, yang menguntungkan. Paulus tahu bahwa Demas pergi ke Tesalonika, berarti ia mengundurkan diri dari pelayanannya karena urusan-urusan duniawi yang akan digelutinya. Maka dari itu dia pergi ke Tesalonika, suatu tempat, suatu kota yang menggiurkan, yang dapat membawa keuntungan besar dalam hal perbisnisan. Dia tinggalkan pelayanannya, dia tinggalkan tugas pemberitaan Injil, dia tinggalkan menjangkau jiwa-jiwa dan menggeluti atau mengerjakan fokusnya urusan-urusan duniawi. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kasihnya yang mula-mula kepada Kristus dan Injil Yesus Kristus dan firman-Nya ditinggalkan, dilupakan, dan ia jatuh cinta pada dunia ini. Cinta akan dunia ini seringkali menyebabkan kemurtatan dari kebenaran dan dari jalan Yesus Kristus. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya mendapatkan sebuah WA, saudara, dari seorang ibu di gereja lain. Ibu ini meminta tolong supaya mengirimkan dari Tunggul ini seorang yang bisa main gitar untuk melatih beberapa jemaatnya bermain gitar karena itu menjelang Natal. Kemudian ibu ini WA seperti ini, selain minta tolong, saya sebenarnya mau cerita sama Pak Angga, tapi tidak tahu saya mulainya dari mana. Oh, cerita saja ibu, tidak apa-apa. Dia cerita, ya, di gereja kami ada seorang pemain gitar. Selama bulan Januari sampai bulan 10, dia aktif dalam doa, dalam pelayanan di gereja, tetap bermain gitar. Menjelang Natal masuk bulan November, ya, masuk ada latihan-latihan, saya menghubungi, kenapa kok enggak ikut latihan dengan anggota tim yang lain. Ibu ini sebagai pemimpin pujian, ya. Dia berkata, oh maaf saya belum bisa karena saya masih sibuk pekerjaan. Akhirnya semua menyadari. Oh ya, masih ada beberapa waktu karena awal November sudah latihan, nanti sampai Desember Natal. Tiba-tiba pertengahan November mereka kaget. Ibu ini dan seluruh gereja kaget. Padahal minggu terakhir bulan Oktober dia masih di gereja. Pertengahan November dapat undangan pernikahan, sudah beralih ke kepercayaan yang lain. Sudah beralih kepercayaan. Padahal ibu ini cerita dia seorang yang setia. Sampai akhir November dia tetap bermain musik, bermain gitar di gerejanya, ngiringi ibadah. Tapi masuk bulan November sudah turun dan ternyata demikian. Dia bertanya, menurut Pak Angga apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Kok bisa terjadi demikian? Saya balik tanya, kalau menurut ibu dulu apa? Terus ibu ini menjawab, ya ini bisa benar, bisa salah ya Pak Angga. Saya balas, ya enggak apa-apa. Karena Yesus tidak ada di hati dan hidupnya. Saya katakan benar. Benar. Karena Bu, kalau Yesus ada dalam hati dan hidupnya, dia tidak akan berpindah kepercayaan. Walaupun tawarannya apapun. Beberapa bulan yang lalu saya kaget, saudara, di Instagram saya. Pemuda di tempat saya praktek dulu di Bojonegoro. Dia selalu menjadi pelayan dalam tugas singer. Dan saya tahu dia pemuda yang setia, penuh Roh Kudus.
Kemudian dia pasang status pernikahan dengan menunjukkan surat pernikahan dari kepercayaan yang lain. Saya kaget. Ya, saudara. Ada pemain drum, pemuda pemain drum di tempat saya praktek. Main drum, saudara. Dia penuh Roh Kudus juga, saya tahu waktu itu. Tinggalkan Yesus. Padahal sudah penuh Roh Kudus. Kalau gereja kita kan menganggap orang yang penuh Roh Kudus itu luar biasa, hebat. Berarti dia hanya sampai dipenuhkan, namun tidak sampai masuk dalam pimpinan Roh Kudus. Dia tidak mau dipimpin Roh Kudus. Sehingga ketika ada tawaran yang lebih menarik, khususnya tentang jodoh, pasangan hidup, dengan mudahnya dia tinggalkan. Cinta akan dunia ini seringkali menyebabkan kemurtatan dari kebenaran dan dari jalan Yesus Kristus. Demas pun alami, saudara. Dia seorang penginjil yang hebat. Makanya mungkin saudara pernah membaca dalam media sosial, seorang pendeta di Amerika murtad. Loh, atau pendeta di Indonesia, pasti saudara pernah membaca itu di media sosial. Mungkin saudara juga bisa bertanya-tanya, kok iso yo? Kok iso? Padahal ini pendeta, padahal ini gembala. Kok iso yo? Ada penginjil juga yang murtad. Padahal jiwa-jiwa sudah ribuan dimenangkan, kok iso murtad ya? Ya apa ya? Nah, ternyata Alkitab sudah memberitahu kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa sih Alkitab mencatat tentang Demas? Bukan untuk mengucilkan atau mengecilkan seseorang, tetapi ini menjadi suatu peringatan bagi saya dan saudara. Menjadi suatu juga memetik pelajaran yang berharga dari dalamnya. Sehingga kita bisa apa? Lebih mawas diri. Jangan sampai Demas yang orang hebat itu sama seperti aku. Aku gak mau. Biar aku sudah terima berita keselamatan, aku sudah diselamatkan dalam Yesus, sampai selama-lamanya aku tetap dalam keselamatan itu. Alkitab tidak pernah menutupi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian apapun, baik dalam suatu keadaan, kejadian atau yang menimpa pribadi-pribadi, supaya kita melihat dan mengambil contoh yang baik, mengaplikasikannya dalam hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi, menurut catatan-catatan sejarah ya, Paulus merasa duka cita hatinya, merasa bersedih, merasa kehilangan. Walaupun dalam Filemon tadi, walaupun di sini dikatakan masih ada ayat yang ke-11, hanya Lukas yang tetap tinggal dalam Paulus. Namun lebih dari itu, ketika Paulus melihat kehidupan Demas yang selama ini ada bersama-sama menjadi rekan kerja dan ternyata telah mencintai dunia daripada mencintai Tuhan, Paulus merasa berduka cita. Maka dari itu kalau ada saudara-saudara kita yang tinggalkan Tuhan, kita enggak boleh memusuhi mereka. Biar hati kita memiliki rasa duka cita untuk membawa mereka dalam doa-doa. Yang satu kali kelak pasti mereka akan kembali kepada kasih Allah. Dan tidak ada catatan lagi tentang Demas. Yang jelas dia telah mencintai dunia. Kita buka dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas sekali apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa persahabatan, cinta akan dunia
itu adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan. Padahal Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, kepada manusia, kepada Demas. Tapi ketika kita, Demas, mulai jatuh cinta kepada dunia, mulai mengikatkan diri kepada persahabatan dunia, kita sendiri yang menjadikan diri ini musuh dengan Allah. Bukan Allah yang memusuhi kita, tapi kita sendiri yang memilih untuk memusuhi Allah. Maka dari itu firman Tuhan, berhati-hatilah saya dan saudara. Bukan merupakan suatu jaminan, oh aku sudah penuh Roh Kudus, aku melayani Tuhan. Kita tidak bisa murtad. Bukan jaminan itu, saudara. Tapi bukan berarti itu kita jadikan sesuatu yang generalisasi, artinya oh hal yang sama akan terjadi, tidak bisa juga. Ada statement yang menyatakan bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah terakhir. Sehingga banyak orang yang menyalahgunakan arti ini. Ada yang bertanya kepada saya, kan bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Iya benar. Contohnya apa? Contohnya waktu penjahat yang disalib itu kan sebelumnya tidak percaya Yesus. Namun dia katakan, Guru Tuhan, ingatlah aku saat engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus katakan, oh jangan tunggu, ya ini terjemahan saya, jangan tunggu aku jadi Raja. Hari ini juga lo engkau bersama aku di Firdaus. Terus saya jawab, iya karena pada waktu itu tidak ada kesempatan bagi dia. Dan kesempatan terakhir di kayu salib itu kesempatan terakhir dia, langkah akhirnya. Tapi kalau kita masih ada waktu yang banyak, waktu yang cukup, ya kita mau meresponi terus dan tinggal terus dalam karya penebusan Yesus. Jadi terus apa yang Bapak mau lakukan? Ini bukan jemaat di sini, waktu saya di tempat praktik. Ya kalau seperti itu ya saya kan bisa menikmati keinginan dunia, apa yang saya senangi. Jadi nggak perlu beribadah, nggak perlu, nanti langkah akhir saja. Lek Tuhan izinkan aku sakit, aku bisa bertobat. Saya jawab, Pak, untuk sebuah kematian itu tidak harus menunggu sakit. Pak, untuk langkah terakhir itu kita tidak tahu waktunya. Lah terus menurut Om Angga, langkah terakhir itu kapan? Ya saat ini. Makanya Paulus berkata, biarlah kita hidup, berpikir bahwa hidup ini hanya hari ini toh. Supaya kita tidak punya pemikiran atau melakukan tindakan yang kemana-mana. Jadi kalau ada pemikiran, oh sekarang hidup ini seperti hari ini saja, berarti aku mempersiapkan diri, sewaktu-waktu Tuhan datang memanggilku, aku siap. Saya katakan kepada Bapak itu. Ya langkah terakhir ya saat masih kita hidup. Kalau besok masih hidup, itu juga tetap langkah terakhir. Besok masih hidup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Tuhan masih kasih hidup, itu tetap langkah yang terakhir. Sehingga banyak orang yang menyalahkan arti itu. Bukan langkah awal, tapi langkah yang terakhir yang menentukan. Ya memang benar. Tapi kita tidak bisa menyalahartikan hal itu. Ya 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, keinginan dunia, keangkuhan hidup itu tidak berasal daripada Allah, tapi berasal dari dunia. Dan sekarang kita akan belajar dari jemaat Galatia. Mari kita buka, kalau tadi pribadi Demas, sekarang kita akan melihat satu contoh jemaat di Galatia. Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh
karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Jemaat Galatia ini bukan hanya melihat Yesus dalam bentuk sebuah lukisan, tapi benar-benar Yesus seperti pujian tadi itu nyata dalam hidup jemaat Galatia. Yesus benar-benar hidup dalam jemaat Galatia, dan jemaat Galatia benar-benar hidup dalam Yesus. Itu di awal-awal Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Galatia. Bahkan Paulus waktu datang kepada orang-orang Galatia, Paulus dalam keadaan sakit parah. Dan menurut tafsiran menimbulkan bau yang busuk karena sakitnya. Namun mereka menyambut Paulus seperti seorang malaikat, bahkan Paulus mencatat seperti menyambut Tuhan sendiri. Jemaat Galatia tidak memperhatikan fisik Paulus yang sakit, tetapi mereka menerima dengan sepenuh hati pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus. Dan mereka terima anugerah keselamatan, menerima iman dan roh dalam jemaat Galatia. Namun seiring berjalannya waktu, ada banyak pengajaran-pengajaran lain yang diterima oleh jemaat Galatia. Khususnya mereka, pengajar-pengajar ini mau mengembalikan jemaat Galatia kepada hukum Taurat, bukan kepada kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi yang lebih disoroti daripada hidup Paulus untuk jemaat Galatia, bukannya jemaat Galatia kembali kepada hukum Taurat, bukan. Tetapi ayat yang ketiga, dia memulai dengan roh, dengan iman, dengan kasih karunia, tetapi sekarang mau mengakhirinya di dalam daging. Maka dari itu dalam suratnya kepada Galatia, pada pasal 5 kita melihat Paulus mencatat dengan detail perbuatan daging itu. Paulus mencatatnya. Bukan kamu harus kembali kepada hukum Taurat. Malah justru yang lebih bahaya, kamu sudah memulai dengan roh, memulai dengan iman, tapi kamu kembali kepada perbuatan daging. Ya, di sini disebutkan pasal 5 ayat yang ke-17, yaitu ayat 18, perbuatan daging telah nyata. Ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi inilah yang justru dilakukan oleh jemaat Galatia. Menjadi pertanyaan kita. Makanya Paulus juga bertanya, siapa sih yang telah mempesona kamu? Hai orang-orang yang kukasihi di Galatia. Bukankah tadi ayat 3 ayat yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Menjadi pertanyaan kita, siapa atau apa yang mempesona hati dan hidup kita hari-hari ini? Siapa yang mempesona hati dan hidup kita? Atau apa yang mempesona hati dan hidup kita hari-hari ini? Saudaraku, kalau saya menyampaikan ibadah hari Kamis, memberi pelajaran tentang pencobaan Yesus di padang gurun, hari-hari ini iblis sedang bekerja. Iblis bekerja sekarang bukan menebarkan ketakutan, tapi menyodorkan hal-hal yang indah. Hal-hal yang manis, hal-hal yang
lembut. Iblis gambaran bukan seperti zaman dulu ya, Mbak Kunti, sundel bolong, pocong, bukan itu sekarang. Sekarang tayangan-tayangan televisi pun menceritakan bahwa hantu itu baik. Hantu itu bisa jadi penolong manusia, hati-hati. Seperti Casper, hantu yang baik. Ada film-film lagi. Hantunya baik-baik sekarang. Enggak seperti dulu suster ngesot atau apa, enggak. Dari situ kita mengerti sekarang tawaran iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan karena dia tahu waktunya sudah singkat dengan hal-hal yang mempesona. Yang jauh lebih menarik. Pesona Demas akan Injil luntur ketika dia melihat kota Tesalonika yang jauh lebih mempesona. Roh jemaat Galatia luntur ketika perbuatan-perbuatan daging jauh lebih kuat untuk menarik jemaat Galatia. Ya saudaraku yang terkasih. Dan saya mau katakan biar ayat yang pertama ini menjadi pengakuan pegangan iman kita sampai selama-lamanya. Bahwa Yesus telah dilukiskan dengan terang. Yesus yang disalib itu telah dilukiskan dengan jelas dalam hidup saya dan saudara. Dia nyata atas hidup kita. Kuasanya bekerja. Tuhan pakai kita bagi kemuliaan. Paulus menulis jemaat di Filipi, banyak orang sekarang menjadi seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus dan Paulus menulis ini bukan ditujukan untuk orang di luar Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan tahu ya salib itu yaitu lambang orang Kristen. Pakai anting-anting salib, aksesoris salib, kalung salib, oh dia seorang Kristen. Hanya sekedar pengetahuannya salib hanya kayu, horizontal, vertikal, yang dipasang di gereja atau sebagai aksesoris orang Kristen. Itu hanya pengetahuan orang luar sampai sebegitu rupa. Tetapi bagi kita orang percaya salib bukan hanya kayu, vertikal, horizontal, ke atas, ke samping, ke bawah, atas bawah, ke samping kanan, samping kiri. Tapi bagi kita, salib itu adalah segala sesuatu telah dikerjakan Yesus bagi kita. Penebusan dosa, keselamatan. Dan kita dipulihkan, diambil dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita benar-benar menikmati salib itu, bukan lagi sekedar aksesoris atau sebagai simbol gereja orang Kristen. Tapi benar-benar salib itu tinggal dalam hidup kita. Kita menikmati, merasakan penebusan Kristus. Tapi Paulus berkata sekarang banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Artinya dulu dia mengalami karya penebusan itu. Menikmati kasih Kristus, menikmati kuasa Kristus. Sekarang dia memusuhi salib itu. Artinya kenapa bisa memusuhi? Yaitu ada yang jauh lebih mempesona dan yang memikat hatinya daripada Yesus. Yang memikat hati itu bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang enak dilihat, sesuatu yang menyenangkan. Adanya masalah, adanya pergumulan, adanya tantangan, adanya beban hidup, adanya persoalan hidup. Hati-hati itu bisa memikat kita. Kenapa demikian? Karena fokus kita tidak lagi kepada Yesus yang mampu memberikan solusi. Bukankah sejak awal tahun ini sampai minggu kemarin Bapak Gembala selalu mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah akan memberikan jalan keluar sebab Ia setia terhadap kita. Seharusnya ketika kita alami pencobaan, pergumulan, permasalahan hidup, tantangan semuanya, fokus kita tetap kepada Allah yang setia, yang tetap setia kepada kita, dan yang juga mampu memberikan solusi jalan keluar. Tapi ada kalanya banyak di antara kita yang sekarang
terpikat dengan masalah. Fokusnya kepada masalah kok nggak selesai-selesai. Pergumulannya belum selesai-selesai. Doa-doanya yang belum dijawab. Akhirnya lama-kelamaan mulai kecewa. Pikatnya bukan kepada Yesus. Tidak lagi terpikat kepada Yesus, tapi terpikat kepada setiap apa yang dihadapi. Hal-hal yang tidak enak yang menimpa dalam hidupnya. Hati-hati saudara. Kita sama-sama berhati-hati. Karena orang bisa meninggalkan Yesus karena Yesus tidak ada dalam hati dan hidupnya. Maka dari itu kita di sini diperlengkapi sekali Yesus, tetap Yesus. Esau seharusnya Esau menerima hak kesulungan. Dan ketika Yakub berkata, berikan hak kesulunganmu kepadaku. Oh ya, ambil saja. Untuk apa? Gak ada gunanya kok itu buatku. Toh sebentar lagi aku mati. Dia tukar dengan sepiring kacang merah. Sop kacang merah, dia puas pada waktu itu. Namun Perjanjian Baru mengatakan, walaupun dia mencarinya, memintanya dengan cucuran air mata, dia sudah tidak mendapatkannya lagi. Padahal Esau tahu loh, pasti saya percaya Esau tahu fungsi hak kesulungan itu dia tahu. Tapi dia anggap remeh, Alkitab katakan. Sekalipun mencucurkan air mata. Dan kita bersyukur, kita masih tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Selalu masih ada kesempatan untuk kita selalu kembali kepada kasih Allah. Biar firman Tuhan ini menjadi suatu pelajaran, pengetahuan juga untuk kita. Bahwa segala sesuatunya bisa mungkin terjadi, tetapi kita mau ambil suatu keputusan. Biar Yesus tetap mempesona hatiku. Kekasih, suami, istri, keluarga, harta itu bonus. Tapi biar Yesus yang selalu memikat hatiku. Seperti pujian, hanya Yesus pikat hatiku. Dan lain sebagainya ya. Saya percaya kita mau tetap setia sampai akhir. Dan mahkota itu menjadi bagian saya dan saudara. Itu kerinduan Tuhan, bukan kerinduan saya. Saya pun juga rindu. Tapi lebih kita mau melihat kerinduan Tuhan, saudara. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya punya kerinduan, saya sampai akhir tetap setia. Saya punya kerinduan juga, jemaat Tuhan di tempat ini sampai akhir menutup mata tetap setia. Terlebih lagi betapa rindunya Yesus satu tempat tinggal dengan saya dan saudara dalam hidup kekal. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kita angkat satu pujian itu ya. Dalam segala keadaan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan apapun, mungkin Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak hal. Tapi tetap biar yang mempesona kita adalah Yesus Kristus saja. Bukan yang lain, itu hanya bonus, itu hanya tambahan. Tapi biarlah kerajaan Allah selalu kita cari, selalu kita temukan beserta kebenarannya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hikmat dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan.
waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesonaku, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus. Bisa dibantu operator LCD. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu kurang maupun lebih, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus, Yesus selamanya, Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Harapanku tak akan hilang, tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada lain yang mempesona hati kita, tidak ada yang lain yang membuat mata kita atau pikiran kita tertarik selain Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Kristiana berdoa, saya serahkan pada hambanya. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya karena kasih-Mu saja sekarang kami boleh ada ya Tuhan. Kami amenkan pujian ini, kuatkan kami supaya kami sekali Yesus, tetap Yesus sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami terima. Biar aku pakai hamba-Mu lebih heran, berkati hamba-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah melawat ibadah kami pada hari ini.
Biarlah kami yakin kami pulang tidak seperti kami datang. Kami boleh lepas, kami boleh menghilangkan segala beban masalah yang ada dalam pikiran kami. Kami serahkan semua rencana-rencana yang ada. Dan kami percaya Engkau Allahku yang selalu bercampur tangan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk bersama. Yesus lakukan yang besar. Kedua dan ketiga persembahan dijalankan ya. Bab ini untuk anak-anak ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah selamat umat manusia. Yesus dan yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja, Raja. Kami serahkan persembahan jemaatmu, bambang pertama, kedua, ketiga, baik untuk kas tamburin, datang seper-10, kembalikan jemaatmu pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Tadi anak saya Angga sudah mengumumkan hal itu tadi. Ibu-ibu nanti berhenti tinggal dan latihan pujian kaum muda ya. Kaum muda latihan. Dan hari ini ya, banyak kasih-kasih kita yang hadir. Saya juga diberitahu bahwa hari ini membersihkan di keramatan ya. Mungkin seperti Pak Jaman juga ya, yang lain. Jadi kita tidak mengurangi ke sukacita kita ya. Memang nanti hari itu ya 22 nyepi, 22 buka puasa, kasih kita ya. Kita menghormati, menghargai ya. Kalau bisa kasih banner depan itu. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, enggak masalah ya. Puji akan nama Tuhan. Jadi latihan pujian dan ibu-ibu nanti berhenti membicarakan tanggal 2 April itu ya belum dibuka. Ibadah minggu pertama perjamuan kudus ya. Lalu minggu Seninnya ibadah seluruh kecamatan Pakissaji. Hari Kamisnya meskipun belum dibuka itu libur, diganti tanggal 7 hari Jumat yaitu kematian atau disebut hari Jumat Agung. Jadi perjamuan kudus minggu pertama, lalu Jumat Agung juga perjamuan kudus. Tolong nanti minggu terakhir ini diumumkan yang ya jelas.
minggu terakhir tetap pakai baju batik tanggal 26 Maret ini. Tuhan Yesus berkati, nanti diumumkan bahwa ya bulan April kita sudah masuki banyak ya padat ya. Padat ibadah dari ya, Kecamatan Pagesaji, Ekumeni gereja-gereja ya. Kita perjamuan kudus minggu pertama, lalu hari Jumat Agung kita peringati hari kematian ya. Kita bawa dalam doa terus supaya kita diberi kekuatan, diberi kesehatan. Di Tuhan, berkat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa berdoa buat Ibu Tuti, berdoa buat hambanya Bapak Suliono, Yonatan ya. Saya tanya waktu pertemuan di Turen, saya kaget. Ya mungker kayak tong itu. Duh, apa Pak? Diambil paru-parunya itu, ya paru-parunya. 6, apa? Cairannya, ya paru-parunya itu disedot, diambil cairannya itu piro? 6 liter. 6 liter tuh wis mari. Belum. Dereng Mbak Las. Terus saya katakan, "Lah sampean kok kaya nglendruk ngono." Saya itu ya sakit, emak di rumah ya sakit, Musa ya sakit. Wis bapake kaya gitu, wis berkat Tuhan diterima ya wis puji Tuhan. Kuatkan iman Sul, kuatno imanmu Sul. Ojo berhenti berdoa. Terus sembahyang. Ya. Sepertinya waduh ya kayak Tuhan itu mengasihi orang yang ya sungguh-sungguh melayani, tapi ya seperti itulah ya. Bu Tuti, Bapak Suliono, kita doakan bangkit berdiri bersama-sama ya. Satu pujian kita angkat bersama-sama ya. Kita memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus supaya mukjizat itu dinyatakan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita akan bersama-sama ya, menaikkan pujian. Hanya Dia, Yesus yang kita andalkan sebagai gunung batu kita. Haleluya. Hanya Dia. Hanya Dia, gunung batu. Haleluya. Hanya Dia. Pesan firman-Mu membawa kehidupan jemaat-Mu. Kami tidak akan meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kami tidak akan meninggalkan seperti keadaan Demas, mencintai dunia. Tetapi kami sekali Yesus, tetap Yesus, supaya Engkaulah andalan hidup kami. Engkaulah sebagai naungan gunung batu kami yang teguh, yang kuat, yang kokoh ya Bapa. Terima kasih kita pimpin dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Kasih-kasih kami pun juga Engkau yang tahu ya Bapa. Kami yang sudah hadir, sudah diberkati lewat firman-Mu. Iman kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Dari tempat ini jemaat-Mu di Tunggul Permanu berdoa buat kasih kami yaitu Ibu Tuti. Tuhan tolong, Tuhan Yesus Engkau yang maha tahu, maha mengerti. Tuhan kehidupan hamba-Mu Bapak Yonatan Suliono, Tuhan Engkau tahu dan Engkau yang mengerti ya Bapak. Biarlah lewat dokter yang menangani, obat mungkin yang diminum,
hanya satu lantaran saja, tetapi tangan Allah dan bilur Yesus senantiasa yang menjamah lewat bilur-bilurmu menerima mujizat kemenangan, mujizat kesembuhan. Yang lain pun Tuhan terima kasih, yang lain jemaatmu beri kesehatan, kekuatan, dan kami terus ada di dalam kesehatan, di dalam penyertaan Tuhan. Sebentar berlatih pujian kaum muda, kami serahkan dalam tanganmu untuk ibu-ibu membicarakan untuk tanggal 3 April untuk tempat di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan Yesus dalam ibadah gabungan sekecamatan Pakisaji, Tuhan tolong semua boleh berhasil dan boleh memiliki suatu keberhasilan dalam pembicaraan ini dengan baik. Nama Tuhan Yesus Kristus saja ditinggikan, dimuliakan. Selesainya semua kami meninggalkan tempat ini, kami pulang. Allah menyertai, Allah melihara pekerjaan jemaatmu. Tuhan berkati segala kebutuhan keperluan, Tuhan berkati rumah tangga, berkati apapun yang dikerjakan jemaatmu, Tuhan boleh dibuatnya menjadi berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama. Pada siang hari ini kami memberkati seluruh kehadiran kami jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Haleluya.